Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Jal Jalali wal Ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 30 amalan penghapus dosa. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, berikut ini merupakan 30 amalan penghapus dosa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Berwudu. Dalilnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang menyempurnakan wudunya kemudian berangkat ke masjid dengan niatan hanya untuk sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya satu langkah kecuali Allah akan angkat satu derajatnya dan hapus satu dosanya. Hadis riwayat Al-Tirmizi nomor 603. Yang kedua, menyempurnakan wudu dan berjalan ke masjid. Dalilnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, menyempurnakan wudu ketika cuaca sangat dingin, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu waktu sholat kedua setelah selesai melaksanakan sholat yang pertama. Inilah yang dinamakan ribat. Hadis riwayat Muslim nomor 251 dan Tirmizi nomor 51. Yang ketiga, puasa pada hari Arafah dan hari Asyura. Dalilnya, dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura yaitu 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dalilnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Yang kelima, sholat tarawih. Dalilnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Yang keenam, sholat pada malam Lailatul Qadar. Dalilnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Yang ketujuh, haji yang mabrur. Dalilnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji dengan tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia akan kembali suci seperti hari di saat ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1820 dan Muslim nomor 1350. Dalam hadis lainnya disebutkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Ahmad nomor 7354. Yang kedelapan, mengiringi dosa dengan perbuatan baik. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran surat Hud ayat 114. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan etika yang mulia. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Yang kesembilan, menyebarkan salam dan ucapan yang santun. Dalilnya,
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, salah satu yang pasti mendatangkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan ucapan yang santun. Silakan baca As-Sahihah nomor 1035. Yang ke-10, sabar atas musibah yang menimpa. Dalilnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku menguji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. Silakan baca As-Sahihah halaman 144. Yang ke-11, menjaga sholat 5 waktu, sholat Jumat dan juga puasa Ramadan. Dalilnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sholat wajib yang satu ke sholat wajib yang setelahnya, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya adalah penghapus bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Yang ke-12, mengumandangkan azan. Dalilnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang muadzin diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Silakan baca Sahih Al-Jami nomor 1929. Yang ke-13, berdoa setelah azan. Dalilnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai agamaku, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 386. Yang ke-14, mendirikan sholat 5 waktu. Dalilnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang dapat kalian gunakan untuk mandi setiap hari 5 kali? Apakah akan ada kotoran di badan yang tersisa? Para sahabat menjawab, kotorannya tidak akan tersisa sedikit pun. Nabi bersabda, seperti itulah permisalan sholat 5 waktu. Allah jadikan sebagai pencuci bagi dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari nomor 528. Yang ke-15, memperbanyak sujud. Dalilnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah kecuali Allah akan mengangkatmu 1 derajat dan menghapus darimu 1 kesalahan. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Yang ke-16, mendirikan sholat malam. Dalilnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hendaklah kalian sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang yang soleh sebelum kalian, dan amalan yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, serta menghapus kesalahan dan mencegah dosa-dosa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3549. Yang ke-17, berjihad di jalan Allah. Dalilnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Yang ke-18, mengiringi haji dengan umroh. Dalilnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, iringi antara haji dan umroh, karena mengiringi antara keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan karat besi. Silakan baca Sahih Al-Jami nomor 2899.
Dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1521 dari Abu Hurairah. Yang ke-19, bersedekah. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bersedekah dapat menghapus dosa seperti air memadamkan api. Silakan baca Takhrij Muskilat Al-Fakir nomor 117. Yang ke-20, menerima hukum had dengan ikhlas. Dalilnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa melanggar larangan Allah kemudian ditegakkan hukum had kepadanya, maka dosa pelanggarannya akan dihapus. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 8167. Hukum had adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelanggaran berat di dalam Islam. Yang ke-21, berwudu sebelum tidur. Dalilnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban jilid 3 nomor 329. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan, perawi hadis ini termasuk perawi kitab sahih. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tahrib juz 1 halaman 37. Yang ke-22, memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Dalilnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika ia menuju tempat tidurnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan pujian, dia maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maha suci Allah, segala puji baginya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, Allah maha besar, maka ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah walaupun dosa-dosanya itu seperti buih lautan. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 5528 disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah nomor 3414. Yang ke-23, membaca beberapa kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku beritahu beberapa kalimat yang apabila engkau mengucapkannya maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu meskipun engkau telah diampuni. Katakanlah, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul hakimul karim, la ilaha illallah, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha tinggi dan maha agung. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha bijaksana dan maha mulia. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maha suci Allah, Tuhan langit yang 7 dan Tuhan arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Silakan baca kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyadatahu nomor 2621.
Yang ke-24, membaca doa setelah makan. Dalilnya dari Mu'az bin Anas, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4043, Tirmizi nomor 3458, Ibnu Majah nomor 3258, dan Ahmad jilid 3 nomor 439. Imam Tirmizi dan Ibnu Hajar dan ulama lainnya menghasankan hadis ini sebagaimana disetujui oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali di dalam kitab Bahjatun Nazirin juz 2 halaman 50. Yang ke-25, mengucapkan tahlil. Dalilnya dari Abu Dzar berkata, katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi SAW bersabda, kalimat itu, maksudnya la ilaha illallah, merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani di dalam tahqiq beliau terhadap Kalimatul Ikhlas halaman 55. Yang ke-26, membaca kalimat thayyibah. Dalilnya dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad jilid 2 nomor 158, sanad hadisnya hasan. Yang ke-27, berzikir setelah sholat wajib. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang di akhir setiap sholat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, dan mengucapkan penyempurna yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada Rob yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya pujian, dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka diampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Hadis riwayat Muslim nomor 597. Yang ke-28, membaca tasbih 100 kali. Dalilnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah Muhammad SAW, lalu beliau bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk memperoleh 1000 kebaikan setiap hari? Maka seseorang yang duduk bertanya, bagaimana seseorang bisa memperoleh 1000 kebaikan? Beliau SAW menjawab, ia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Muslim nomor 2698. Yang ke-29, memperbanyak istighfar. Dalilnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak istighfar dan banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Shahihah nomor 127. Dan yang ke-30, yang terakhir, yaitu membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dalilnya
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, yang artinya maha suci Allah dan dengan segala pujian hanya untuknya, sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5926 dan Muslim nomor 2691. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah penyampaian kami pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama hidup ini dengan mengamalkan amalan-amalan tersebut di atas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna, dan semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.